Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Dwinanta, NIM 21042102. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar program komputer. Yang pertama, konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang kita kenal ada banyak. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk membuat aplikasi game, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal dengan antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, Net, dan ratusan bahasa lainnya. Namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Object-Oriented Language atau Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C, High Level Language, Middle Level Language, Low Level Language. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa diketahui oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source kode menjadi bahasa mesin atau machine language ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Yang pertama, kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. 2. Interpretasi atau interpretation. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Program yang menggunakan tugas ini disebut interpreter. Pada teknik interpretasi tidak ada akan dihasilkan program standalone. Artinya, untuk menjalankan program, kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Kompilasi sekaligus interpretasi. Ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut, kita menggunakan Java Runtime Environment atau JRE yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut. Meskipun setiap bahasa pemrograman dibuat untuk membuat program, namun setiap bahasa dibuat dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Bahasa pemrograman yang umum digunakan. Bahasa pemrograman yang ada saat ini sudah banyak sekali. Dalam pengembangan aplikasi sendiri, beragam developer menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Namun begitu dari banyaknya bahasa pemrograman yang ada, terdapat beberapa bahasa pemrograman yang populer paling sering kita gunakan. Terdapat 5 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer di seluruh dunia, seperti Java, PHP, Python, C, dan C++. Yang pertama, bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di dunia untuk saat ini. Awalnya, Java dikembangkan pada tahun 1991 dalam proyek Green yang dikembangkan oleh Patrick Naughton dan
James Gosling saat masih di Sun Microsystems. Kini bahasa pemrograman Java sudah resmi dimiliki oleh perusahaan Oracle setelah Sun Microsystems melepaskannya. Java ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bertenaga untuk mengembangkan aplikasi desktop, web, bahkan mobile. Bahasa pemrograman Java ini populer di kalangan developer Android karena rata-rata untuk mengembangkan aplikasi di platform Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang dua, bahasa pemrograman PHP. Awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page dan sering berjalan waktu singkatan PHP menjadi PHP, Hypertext Processor. Bahasa pemrograman ini sering dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk membangun website dinamis karena teknologinya yang server-side scripting. Dengan teknologi pemrograman web ini membuat skrip dikompilasi atau diterjemahkan di server sehingga memungkinkan dalam menghasilkan halaman web yang dinamis. Bahasa pemrograman ini juga dapat digunakan untuk membuat CMS. Bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman yang satu ini menjadi populer karena mudah dipelajari dan bertenaga. Python sendiri awalnya dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama Python sendiri berasal dari acara komedi Monty Python yang hit di tahun 70-an. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang memiliki kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang jelas dan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Bisa dibilang, sintaks yang ditawarkan oleh Python ini dapat dengan mudah dipahami dan dipelajari. Salah satu perusahaan besar yang menggunakan Python ini adalah Google. 4. Bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Benjamin Source pada tahun 1980-an yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Salah satu hal mendasar yang membedakan C++ dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Dengan menggunakan C++ ini, developer dapat mengembangkan perangkat lunak yang bertenaga seperti game dan aplikasi desktop pada komputer. Selain itu, C++ ini banyak digunakan sebagai dasar dari algoritma dan pemrograman pada beberapa universitas di Indonesia. Yang kelima, bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C ini bisa diajarkan pada tingkat awal jurusan TI perguruan tinggi di Indonesia sebagai penunjang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Bisa dibilang, C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Bahasa C ini banyak digunakan untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun developer juga banyak yang mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan C ini. Telah banyak bahasa pemrograman yang merupakan turunan dari C ini seperti C++ dan masih banyak lagi. Baiklah, pada kali ini kita akan mencoba mendownload C++. Pertama kita buka Google, setelah itu ketik dev C++ download, yaitu download, kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Kita buka yang
Setelah itu kita buka. Kita tunggu. Yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Hungry. Next. Install. Kita tunggu. Itu finish. Setelah itu bisa kita gunakan. Next lagi. Ya. Next. Next. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu bisa kita gunakan.